Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan bahas tentang median ya. Median. Jika kemarin mungkin kita bahas materi tentang modus, sekarang itu saya akan bahas tentang median dan mean. Nah, untuk median sendiri, ya, median merupakan nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan dari nilai yang paling kecil sampai dengan nilai yang paling besar. Jadi, dia nilai tengah, saya garis bawahi nilai tengah, yang sudah diurutkan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Median dibagi dua, median data tunggal dan data berkelompok. Untuk median data tunggal, itu bisa berupa sebaran data maupun tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, contohnya ini contoh yang A dan B. Ini A dan B merupakan contoh dari sebaran data tunggal. Nah, karena contoh yang A dan B ini datanya belum terurut dari nilai yang terkecil sampai terbesar, maka nanti untuk menjawabnya harus diurutkan dulu dari nilai yang paling kecil sampai dengan nilai yang paling besar. Sedangkan untuk tipe soal yang C, ini adalah tipe soal untuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Dia sudah diurutkan dari nilai yang paling kecil, 6 sampai dengan 10, jadi tidak perlu diurutkan lagi. Hanya melihat frekuensinya saja untuk menghitungnya nanti. Nah, jadi saya ulang, median data tunggal yang harus diperhatikan itu adalah kalian harus mengurutkan data yang paling kecil sampai yang paling besar, baru diambil nilai tengahnya. Langsung saja, misalkan ya, untuk contoh nomor 1, ini ada 3 contoh. Yang contoh yang A, tentukan median dari data di bawah ini. Yang A itu 11, ya. Ini 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Ini belum diurutkan, maka untuk mencari median itu harus diurutkan terlebih dahulu dari nilai yang terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Nah, nilai yang paling kecil pada soal A itu adalah 4. Maka kamu urutkan, tuliskan 4, lalu angka yang terkecil kedua adalah 5, kamu tulis 5. Lalu angka yang paling kecil berikutnya adalah 6. Kamu ketik 6, ya, tulis 6. Setelah 6, dia 8. Karena 8-nya ada 2, kamu tulis 2 kali, berarti 8. 8, lalu disusul dengan angka 9, 10, 11, dan 13. Di mana datanya ini ada 9 data atau 9 datum. Kamu cek dulu apakah benar yang data yang sudah kamu susun ini ada 9 datum, maka kamu tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datanya sudah pas 9. Nah, untuk mencari median itu ada 2 cara ya. Cara yang pertama, ini cara pertama. Cara pertama itu dengan cara membagi nilai yang ada yang sudah disusun. Misalkan begini. Ini kan sudah disusun, maka kamu ambil nilai dari depan belakang itu dibagi sama rata. Misalkan ya, dari depan kamu ambil angkanya 4. Maka ini 4, maka dari kanan juga 4. Nah, nanti akan dapat nilai tengah. Ini berarti 4 dari depan 4 ya. 1,
angka 4, 5, 6, 8, dari belakang juga 4 angka. 13, 11, 10, 9. Maka didapat nilai tengahnya itu 8. Nah, 8 ini adalah median. Jadi, cara satunya mediannya 8. Ini mediannya sama dengan 8. Nah, cara kedua, cara duanya begini. Cara duanya, karena datanya ada 9, N sama dengan 9 ya. Jumlah datumnya ada 9, N-nya 9. Maka untuk mencari median tinggal letak median ya. Letak median itu sama dengan N dibagi 2. N bagi 2 atau sama dengan ya 9 bagi 2 dapat 4,5. Nah, di sini kamu bulatkan. Berarti 4,5 itu jika ditarik ini dibulatkan ke atas. Jika dibulatkan ke atas dia menjadi sama dengan 5. Nah, ini masih memutar ya. Jadi 4,5 dibulatkan ke atas. Ini sama nilainya dengan 5. Jadi letak median ada di datum kelima. Datum kelima berarti datum yang kelima yaitu 8. Gimana cara menghitungnya? Ketika letak mediannya di hasil pembagiannya 4,5, maka bulatkan ke atas 5. Median itu terletak pada datum kelima. Kamu hitung dari sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini datum kelimanya 8. Jadi bisa diulang. Nah, ini gini ya. Datum kelima ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 dari depan. 4. Berarti datum kelima, ini datum kelimanya itu 8. Jadi mediannya 8. Begitu. Ini untuk median data tunggal untuk tipe A. Sedangkan untuk soal nomor B, yang B ya. Ini soal B. Nih. Soal B-nya sama, yang B belum diurutkan. Maka kamu urutkan terlebih dahulu. Dia akan jadi setelah diurutkan ya. Setelah diurutkan itu berarti nilai paling kecil 4, lalu 5, 5, 6, 8, terus juga 10, 10 lagi, 11, 12, baru 15. Benar, datanya itu harus ada 10. Kamu hitung 10 tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sama dengan yang tadi, cara 1 itu ambil depan belakang kamu bagi rata. Berarti andai ada 10, berarti di sini kamu bagi. Ambillah 5 ya. Ini kamu ambil 5.
Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini juga kamu ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama rata di 5. Tetapi di sini tidak ada nilai tengahnya. Maka ambil satu bagian di kiri, satu bagian di kanan. Yaitu 8 dan 10. Ini 8 dan 10 ya. 8 dan 10. Jadi mediannya sama dengan 8 ya. Nanti kamu hitungnya begini. 8 ditambah 10 bagi 2. Hasilnya sama dengan 18 bagi 2. Itu dapat 9. Jadi mediannya sama dengan 9. Ini gini. Jika bingung begini. Jadi mediannya dapat 9. Ini cara yang pertama. Nah, cara kedua caranya sama kayak tadi. Cara kedua yang di atas. Cara keduanya berarti lihat datanya ada berapa N-nya, berarti kamu cari N sama dengan 10. Nah, maka letak mediannya tinggal kamu bagi 10 dibagi 2. Itu sama dengan 5. Karena ini hasil baginya bukan desimal atau bilangan genap saja, maka median ada di datum hasil bagi ditambah datum berikutnya dari hasil bagi lalu dibagi 2. Saya ulang, mediannya tinggal 10 bagi 2, 5. Karena hasilnya 5, tidak 5, tidak 5,1, 5,2 misalkan, maka karena ini hasilnya bukan desimal, maka mediannya ada di datum ke-5 ditambah datum berikutnya, yaitu datum ke-6. Nanti hasilnya kamu bagi 2. Jadi nanti begini, median itu letaknya datum ke-5 ditambah datum ke-6 dibagi 2. Nah, dibagi 2. Ya. Hasilnya berarti datum ke-5-nya lihat lagi di sini. Nih, jika nggak terlihat jelas, lihat di sini datum ke-5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 8. Datum ke-6-nya 10. Berarti 8 ditambah 10 bagi 2 sama dengan 9. 18 bagi 2, 9. Nah, itu soal yang kedua. Semoga dipahami. Lalu, soal yang ketiga. Nah, soal ketiga itu tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kita ambil contoh di sini ya. Nih, yang C karena sudah diurutkan, kita copy dulu.
Nih. Yang C, perhatikan yang C. Nah, untuk soal C ini sudah diurutkan, karena soalnya sudah diurutkan ya. Dari nilai yang paling kecil sampai nilai yang paling besar, kamu tinggal perhatikan frekuensi ini. Nah, ini frekuensi yang ini kamu perhatikan. Kamu bagi 2 nantinya. Nanti tambahkan 2 ditambah 3, 5 ditambah 7, 12 ditambah 6, 18 tambah 2, 20. Nah, karena median adalah nilai tengah, maka tinggal 20 dibagi 2 itu kan 10. Nah, ini bukan bilangan desimal hasil baginya, tapi merupakan bilangan bulat biasa. Maka nanti mediannya terletak di datum atau di data ke-10 dan datum ke-11. Nah, datum 10 dan datum ke-11. Datum ke-10 dan 11 kamu lihat datum ke-10. Datum ke-10 itu ini datum ke-10 ya. Datum ke-10. Berarti 2, 3 itu 5, 5 ditambah 7, 12. Berarti 10 itu ada di sini. Kan mintanya datum ke-10 dan 11. Sedangkan 2 ditambah 3, 5 tambah 7, 12. Berarti 10 dan 12 ini ada di sini ya. Ada di 8 ini. Nah, ini datum ke 10 dan 11 itu ada di data 8, ada di nilai 8. Nah, berarti tinggal mediannya 8 tambah 8 bagi 2. Atau karena ini angka yang sama, tinggal median sama dengan 8. Jadi yang perlu kamu garis bawahi untuk median data tunggal, ini jika pengen tidak diurutkan dibagi kiri, kanan, atau depan, belakang dibagi yang sama, kamu bisa bagi jumlah n-nya dibagi 2. Apabila nanti hasilnya berupa bilangan bulat bukan desimal, maka bulatkan ke atas. Letak mediannya ada di data yang hasil pembulatan ke atas. Tetapi jika hasil baginya berupa bilangan genap bukan desimal ya. Saya ulang, hasil baginya merupakan bilangan genap bukan desimal, maka median ada di data hasil bagi, letaknya ditambah data berikutnya dibagi 2. Tapi kalau hasilnya desimal, dibulatkan ke atas, mediannya terletak di sana. Nah, untuk median data berkelompok. Nah, untuk median data berkelompok berbeda dengan median data tunggal. Median data kelompok itu dia pakai rumus ya. Rumusnya itu andai kata median saya lambangkan dengan ME. Artinya ME untuk median. L ini untuk batas bawah kelas median. Karena median itu nilai tengah, maka dia harus setengah dari N atau N dibagi 2. Dikurangi F besar. F besar ini menandakan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Sedangkan F kecil ini jumlah frekuensi kelas median. Lalu nanti dikalikan C. C itu interval kelas atau jarak antar kelas. Contohnya perhatikan di bawah ini. Ini contohnya ya. Kita ke bawahkan biar jelas begini. Nah, ini frekuensi, ini ada nilai 21 sampai dengan 25, frekuensinya 2, jumlah seluruh datanya 30. Karena median itu nilai tengah, maka patokannya ini. Yang 30 ini dia jadi patokan. Untuk mencari letak yang pertama, mencari letak kelas median. Karena median itu setengah dari banyak data, berarti setengah dikali N. 30 ini adalah N ya. 30 itu N.
berarti N-nya sama dengan 30. N sama dengan 30. Nah, letak kelas mediannya berarti setengah N. Setengah N, setengah dikali N-nya 30, berarti 30 dibagi 2 itu 15. Mediannya ada di data ke-15. Median ada di data ke-15. Kamu hitung dari sini. Ini 2 ditambah 8 kan 10 ya. Sama dengan 10. Nah, supaya nggak bingung ya. Nah, ini 10. Ini sudah 10. Di sini nggak bisa ya. Di sini 10. Nah, 10 ditambah 12 itu kan 22. Jadi, data ke-15 itu masuk ke sini. Ini data ke-15 ada di sini. Jadi, nih. Jadi, untuk ini ya, yang ini nih 31 sampai dengan 35 ini adalah kelas median. Jadi kelas mediannya itu 31 sampai 35. Nah, kalau sudah dapat ini kelas median ya. Ini kelas median yang ini, maka L ini bisa kamu cari. Ini nih, ini 31, ini batas bawah kelas median. Maka L bisa didapat dari 31 dikurangi 0,5. Atau cara mudahnya, angka sebelum 31 ini kan adalah 30 ini ya. 30. Nah, 30 tinggal kamu tambahin 0,5 di belakang. Jadi L-nya itu 30,5. Nah, F besar adalah data jumlah frekuensi sebelum kelas. Nah, sebelum kelas ini kan kelasnya 31 sampai dengan 35, 12. Frekuensi sebelum kelas ini kan ada 2 dan 8. Kamu jumlahkan 2 dan 8 itu 10. Itu F besarnya berarti 10. Sedangkan F kecil itu data kelas median. Berarti frekuensi kelas median. Berarti frekuensinya 12 F kecilnya. Sedangkan C interval kelas ini bisa kamu dapatkan dari ini ya. Dari 30 dikurangi 25 bisa, atau 26 dikurangi 21. Jadi nanti dapat 5 itu dari 30 dikurangi 25 misalkan sama dengan 5. Yang penting kamu hitung dari bawah ke atas. Bisa juga 40 dikurangi 35 atau 45 dikurangi 40. Interval kelasnya nanti dapat 5. Lalu masukkan ke rumus median. Median sama dengan L ditambah setengah N dikurangi F dibagi F kecil dikali C. Nah, maka L-nya itu kan 30,5. Ditambah setengah dari frekuensi itu kan 15. Di sini 15 dikurangi 10 F besar itu frekuensi kelas sebelum kelas median 10 dibagi F kecil frekuensi kelas mediannya 12 dikali C 5. Maka 30,5 ditambah 15 dikurangi 10 kan 5 dibagi 12 dikalikan C 5. Cara menghitungnya jangan ditambah dulu, tapi kerjakan yang sebelah sini dulu. Nah, nanti bisa kamu bagi atau kalikan nggak apa-apa. Kalau yang ini berarti 5 dikali 5 kan 25 dibagi 12. 25 dibagi 12 itu dapat 2,08. 2,08 ditambah 30,5 dapat 32,58. Untuk menjumlahkan bilangan desimal ini, komanya disejajarkan.
Jadi komanya disejajarkan. Nanti kamu bisa dapat 32,58. Itu untuk median data berkelompok. Nah, contoh kedua untuk median. Ini dalam bentuk diagram batang. Nah, tapi diagram batangnya dia, lihat, perhatikan ini 29,5, 34,5, 39,5. Dia berarti median data yang didasarkan batas bawah kelas. Nah, kamu perhatikannya yang ini, 2, 5, 8, 12, 6, 4, 3. Kamu tambahkan dulu. Berarti 2 tambah 5, 7, 7 tambah 8, 15, 15 tambah 12 itu 27, 27 tambah 10 ya, tambah 6 tambah 4 itu 10. Berarti 27 tambah 10 itu 37, 37 tambah 3 itu 40. Berarti N-nya ada 40. Nah, perhatikan N 40. N sama dengan 40. Nah, letak kelas mediannya berarti setengah dibagi N. Setengah dibagi 40 itu 20. Perhatikan ini. Nah, 20 ini untuk menentukan letak kelas mediannya ada di mana. Kamu lihat, kan hasil baginya 20. Berarti 2 ditambah 5, 7. 7 tambah 8 ya, ini tambah 8. 15, 15 tambah 12 itu 27. Berarti 20 itu ada di sini. Nih, ada di 12 data yang paling tinggi ini. Berarti L-nya ini yang ini. 44,5 ini L. Bukan yang 39 ya. Karena datanya ada di 12 yang ini nih. Nah, berarti batas bawah kelasnya ada yang di garis ini. 44,5. Nah, 44,5 L-nya, tapi bawah kelasnya. Sedangkan F besar ini didapat frekuensi sebelum kelas median. 2, 5, 8 dari mana? Karena kelas mediannya itu 12, yang ini kelas median ya. Maka F besar itu frekuensi sebelum kelas, berarti 2 ditambah 5 ditambah 4. Itu 15. Sedangkan F kecilnya 12. Ini F kecil, frekuensi kelas median. Ini kan kelas median ada di sini. Berarti frekuensinya F kecilnya 12. Sedangkan C interval kelas itu bisa kamu kurangi batas bawah kelasnya. 34,5 dikurangi 29,5 atau 44,5 dikurangi 39,5. Bisa juga 39,5 dikurangi 34,5. Yang penting data sebelum dikurangi data sesudah. Tapi jangan loncat terlalu banyak. Hanya satu saja. Setelah dapat F besar, F kecil, N, C, L, maka tinggal masukkan ke rumus median sama dengan L ditambah setengah dikali N dikurangi F besar dibagi F kecil dikali C. L-nya 44,5. Tadi udah dapat ya. 44,5 itu dari yang di atas. Berarti N-nya tadi sudah dapat 20. F besarnya 15. F kecilnya 12. C-nya 5. Maka 44,5 ditambah 5 dikali 5. Ini kali 5 dibagi 12. 5 kali 5, 25 dibagi 12, 22,08. 44,5 ditambah 2,08, sejajarkan komanya. Ini kan komanya 1, ini komanya 2 di belakang. Berarti 8 turun, 5 ditambah 0, 5, 4 ditambah 2, 6, 4-nya turun. Jadi hasilnya 46,58. Nah, itu untuk median data tunggal dan data berkelompok. Untuk selanjutnya, bisa kamu kerjakan latihan di bawah ini. Caranya sama.
Cukup sekian untuk penjelasan median, semoga dipahami. Jika kurang dipahami, bisa tanyakan langsung ke saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.